Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, apa kabar para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pemirsa Tanjung Pinang TV, pemirsa Ceria TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Saya tak jemu-jemu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada di luar sekitar kita. Jadi patuhi protokol kesehatan, lalu pakai masker kemana-mana, hindari kerumunan-kerumunan, dan cuci tangan bersih. Kita adalah dokter untuk jaga kesehatan kita sendiri. Baik para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi pada acara Highway minggu ini 23 November 2020, 1 jam bersama Rida Kaliamsi. Dan minggu ini topik bahasan kita, topik bincang-bincang kita masih tetap mengenai masalah kebudayaan. Dan tamu saya minggu ini adalah seorang pekerja seni, seorang seniman, seorang penyair, seorang sastrawan, seorang yang betul-betul komit, bertungkus lumus menghidupkan sebuah komunitas, sebuah sanggar seni ya. Dan ini hebatnya kerja menghidup ke seni ini di sebuah kota besar. Kota Batam, kota yang sebenarnya tak peduli dengan seni ya. Itu kota sangat individualistis, kota yang hanya pikirannya hanya dagang saja. Betul. Nah, itu disinilah saudara tokoh kita ini, saudara Tarmizi, mendirikan sebuah komunitas seni. Dan komunitas yang dia dirikan ini namanya juga hebat ini, nyeleneh gitu kata orang Jawa. Orang Jawa, bahasa orang Jawa tuh bahasa siapa tuh? Nyeleneh aneh gitu. Namanya komunitasnya ada Rumah Hitam, Republik Rumah Hitam seperti itu. Nanti kita tanyalah pada Pak Tarmizi ini bagaimana sejarah komunitas itu lahir. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tamu ini kita pilih karena kita mendapat informasi bahwa tahun ini, tahun 2020 ini, dalam perhelatan penghargaan budaya yang diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada satu penghargaan namanya Anugerah Kebudayaan untuk komunitas seni, yaitu tempat yang menggerakkan kesenian segala itu diberi penghargaan oleh pemerintah. Nah, tahun ini rupanya komunitas Rumah Hitam, Republik Rumah Hitam Batam ini termasuk salah satu dari empat komunitas yang diberi penghargaan. Dan bahkan dalam kabarnya, dalam scoring, dalam penilaiannya ini, komunitas Rumah Hitam ini ada yang pertama, yang kalau satu saja itu Rumah Hitam ini lah yang dapat penghargaan. Tapi karena ada empat lah mendapatnya. Tapi hebatnya, karena salah satu hebatnya karena komunitas Rumah Hitam ini ada di Batam. Nah, kita tanya dengan Pak Tarmizi bagaimana cara dia menghidup, apa yang mendorongnya, apa yang dia peroleh, kepuasan apa yang dia dapat, dan bagaimana sejarahnya dia membangun komunitas ini. Dan ini tidak mudah, ini menurut bertahun-tahun. Saya ingat betul, saya pernah bersama penyair Taufik Ismail pergi ke Rumah Hitam ini, melihat hutan, bukan itu waktu itu bukan kota Batam, itu hutan. Rumah Hitam itu masih dalam hutan, masih dalam, ada banyak pohon-pohon besar. Dan saya tak membayang apa perasaan Pak Taufik Ismail pada waktu dan membaca, kami ingat membaca isi di dalam hutan itu luar biasa. Dan itu berpuluh tahun yang lalu. Baik, pemirsa sekalian, kita berkenalan dengan saudara Tarmizi, penyair ini, dan kita bertanya kepada dia kira-kira apa motivasi, apa cara, dan bagaimana sejarah komunitas ini berdiri. Baik, silakan Pak Tarmizi, waktu Anda bebas. Terima kasih Tok Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama tentu saya bersyukur dapat kesempatan dari Tok Rida ada di ruang yang luar biasa ini. Highway, wah dahsyat. Ini saya juga tidak sangka saya ada di sini. Ini asal satu apresiasi dari Tanjung Pinang TV, dan saya mengaturkan terima kasih, Tok Rida. Bercerita pasal Rumah Hitam ini, ya seperti kata Tok Rida tadi, nama dia nyeleneh. Orang pun banyak bertanya ketika awal mula saya dirikan, saya buat Rumah Hitam, kemudian bangunannya semua sebuah hitam. Apa engkau buat nih, katakan kawan. Ini salah satu bentuk komplain saya sebenarnya, Pak.
protes saya. Protes, Ya. protes sosial, Protes saya budaya, terhadap, terutama terhadap Batam itu sendiri gitu. Ketika saya mula awal menginjakkan kaki di Batam itu tahun 94, target saya mau ke seberang, mau ke Malaysia. Mau hidup, mau mencoba bertaruh di Semenanjung. Tapi begitu saya sampai di Batam kan tidak langsung berangkat. Jadi saya beberapa lama ada di Batam itu, lama-lama saya tidak bisa meninggalkan Batam itu. Awalnya dari mana pada mula-mulanya nih? Saya dari Rumbai, Pak. Rumbai, aslinya itu sebenarnya mak saya itu Pasir Pengarayan. Tapi sudah di hulunya. Ketika provinsi terbentuk, saya masuk ke provinsi Sumatera Barat. Tapi sebenarnya kami itu pasir. Pasir Pengarayan. Jadi tempat perbatasan 3, Sumatera Barat dengan Riau dengan Sumatera Utara. Disitulah. Nah, jadi bapak saya Marga Nasution. Jadi apa mau jangan pakai marga itu ya? Itulah demokrasinya almarhum ayah saya ini. Dia tak ada yang dibuat pakai marga. Ada satu perempuan pula, kakak saya satu perempuan. Selebihnya tak ada pakai marga, tak ada nama marga di belakang. Oke. Nah, kami bisa bahasa ibu, bisa bahasa bapak. 9 bersaudara bisa semua. Dan itu ditanamkan ketika bercakap dengan ayah, bahasa ayah, cakap dengan mak, bahasa mak. Jadi balik ke Rumah Hitam itu, semula saya mau ke Malaysia itu, saya menetap dulu di Batam. Saya lihat Batam, oh tidak bisa, saya harus memilih Batam. Kalau seperti ini saya membaca Batam, ini tidak bisa. Saya latar belakang pendidikan saya kesenian, saya tengok kehidupan kesenian di Batam itu nyaris tidak saya temukan mula awal. Sekolah di mana? SMKI, Pak. SMKI. Jurusan teater SMKI Padang. Nah, tahun 93 saya pernah bukan mewakili, tapi ikut dalam rombongan tim kesenian Kota Kembar, Bukit Tinggi dan Seremban, Malaysia. Ketika mula tamat, makanya setelah itu, makanya saya tertarik. Pemikiran itu langsung ke Malaysia. Ya, jadi baru ketika itu baru tamat SMK itu beri kesempatan, artinya terpilih tim kesenian Sumatera Barat, Kota Kembar, Bukit Tinggi dengan Seremban. Nah, jadi tim kesenian ini berangkat, saya masuk salah satu dari 40 orang itu. Nah, itulah selama di Malaysia itu saya membaca Malaysia. Oh, nanti selesai balik lagi nih, saya balik ke perbatasan Riau nih, saya akan ke Malaysia. Tamat sekolah mau ke Malaysia. Tapi sampai di Batam saya tengok ini tak bisa. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya saya terlupa pergi ke Malaysia itu. Ini saya merasakan saya penting ada di Batam. Oh, nasionalismenya bangkit. Iya. Jadi saya merasa saya penting ada di Batam walaupun Batam tidak pentingkan saya. Itulah mula awal akhirnya tahun 2000 saya dirikanlah nama komunitas saya, Komunitas Seni Rumah Hitam. Tahun 2000? Tahun 2000. Jadi bahasa sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun. Iya. Jadi saya dirikan di dalam hutan, pertama di Batu Haji. Kalau Bapak datang itu yang sudah di Sekupang itu. Pertama di Batu Haji. Dalam Ruli kata cakap ya. Jadi tinggal di antara Ruli-Ruli itu saya bangun komunitas. Nah, berkembang akhirnya dapat ruang, dapat kesempatan di tempat yang sekarang tahun 2001 saya nempati yang Bapak pernah datang sama Pak Taufik Ismail tadi. Nah, itulah salah satu bentuk komplain saya. Kenapa orang tanya kenapa nama dia Rumah Hitam? Ini rumah ini tidak betul, saya bilang. Saya tinggal di sini. Jadi makanya saya tinggal di rumah yang tidak betul. Saya harus sikit-sikit paling tidak saya bisa membetulkan. Mengubah. Bisa memberi warna. Jadi saya bisa nyalakan pelita di Rumah Hitam walaupun sedikit cahaya dia. Tapi memilih warna hitam sebagai warna pemberontakan atau proses bagaimana proses menemukan? Biasanya orang ada warna-warna lain, warna merah dulu apa. semua warna saya guna, Pak. Sebelum saya menemukan sebuah kata itu. Rumah Hitam itu sebagai sebuah bentuk protes saya sosial, tadi, saya memang kemudian saya memutuskan saya akan selalu pakai hitam. Kemanapun saya pergi kecuali pada hari-hari besar keyakinan kita, saya selalu buat ada pakaian hari Jumat setiap pekan saya selalu menggunakan warna putih. Selain itu saya jumpa siapapun nak kemana pun nak apapun urusan saya selalu pakai hitam. Saya masih tetap berduka. Lebih sebagai simbol ya. Simbol. Masih tetap protes sepanjang keadaan belum berubah ya. Ya. Jadi itulah jadi akhirnya macam mana pun ceritanya saya bangun komunitas
Pertama tidak ada siapa-siapa, Pak. Saya dirikan bendera. Itu saya katakan bendera itu bukan dalam fisikal, tapi saya kemana-mana saya katakan saya tampil di Batam itu baca puisi. Saya katakan saya dari komunitas seni rumah hitam. Orang komunitas seni rumah hitam tak ada. Saya seorang saja. Pada awal mulanya sendiri. Ya. Nah, tapi saya berpikir ketika ada 3 hal yang ketika itu ada dalam pikiran saya setelah dari banyak membaca, baik membaca sosok seniman maupun membaca komunitas, membaca buku apa, saya berpikir ada 3 persoalan yang penting dalam berkebudayaan, membangun eksistensi kebudayaan kesenian itu. Pertama yang manusianya, ya baik SDM-nya cukup atau tidak. Kemudian ya fasilitas. Ketiga uang. Nah saya yang 2 ini sementara saya lupakan, Pak. Saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya bisa hidup mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu saya bisa sisihkan untuk membuat fasilitas. Nah, setelah fasilitas ini ada, saya yakin orang akan datang dan itu terbukti. Jadi 3 hal ini yang saya pegang ketika saya korbankan, katakan dalam tanda petik saya habiskan masa saya untuk berusaha berikhtiar mendapatkan rezeki penghidupan. Dan itu saya bagi betul, saya sisihkan betul lebih besar untuk membangun komunitas itu daripada untuk memenuhi kebutuhan personal saya atau keluarga saya. Nah, malahan 17 tahun istri saya 1 cincin pun tak boleh saya belikan. Luar biasa, luar biasa. Iya, Pak. Jadi ini luar biasa. Jadi memang itu konsekuensi dan itu pilihan. Dan saya mau menyepakati itu dengan istri saya. Saya berterima kasih sekali. Ini kan latar belakang sekolah awak di sekolah kesenian itu, atau memang awak ini punya darah seniman atau seni atau apa dari keluarga itu menjadi komitmen awak luar biasa berangkat dari kesenian untuk membangun kehidupannya lebih baik. Saya kira darah kesenian itu dari mak. Tapi mak saya memang tidak, karena di kampung apa, tapi dia biasa buat pantun, biasa spontan-spontan aja. Kalau ada majelis apa, dia langsung, tak pernah ada tulis, tak pernah apa, itu sangat sangat mengalir saja gitu. Kemudian dia selalu, mak saya selalu menjadi protokol di kampung, Pak ya, kampung. Ada acara-acara, membawa acara lah di kampung. Dan itu kami 9 bersaudara itu cuma saya seorang saja yang berkesenian. Selebihnya tak ada, selebihnya ngaji, ya itu ngaji ya dari jadi kori A. Itu. Termasuk pilihan memilih sekolah itu kan banyak. Nah, ketika SMP saya SMP itu SMP 1 Rau, Pak. Rau ya. Perbatasan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, saya sekolah di SMP 1 Rau, itu di belakang sekolah saya itu Benteng Tuanku Rau. Di belakang sekolah itu, dan saya selalu berdekatan dengan sejarah ya, perjuangan ruang-ruang seperti itu. Nah, ketika SMP kelas 2 saya sudah menentukan pilihan. Saya sudah membaca kelas 2 SMP itu biasa juga saya sudah nulis naskah drama, saya nyutradara. Saya tidak tahu kalau saya sutradara, tapi saya ngatur kawan-kawan buat pertunjukan. Nah, saya nulis skripnya, kemudian saya atur. Oh, marah tuh gini sedikit, aku sedih tuh gini sedikit. Itu saya ngatur teman-teman kelas 2 SMP. Nah, memang tamat itu SMP itu saya sudah menentukan pilihan, saya ingin ke sekolah kesenian. Saya mau ke sekolah kesenian. Kalau tidak sekolah kesenian, saya tidak akan sekolah. Itu sudah tekad itu ya. Sudah tekad, Pak. Saya katakan sama emak saya, sama bapak, sama kakak, penat saya sekolah nih, saya cakap. SMP ini saya udah penat. Dari SD saya sekolah, saya cari uang sendiri, saya cakap. Kampung, Pak. Jual sayur apa macam-macam. Pokoknya hari-hari itu tak boleh ada yang kosong. Pulang sekolah tak ada yang kosong. Sikap kemandirian itu sudah ada. Kemandirian tadi. Jadi SMP saya menjahit, bantu tukang jahit sebelah rumah, obras, pasang buah baju, macam-macam apa yang disuruh sama itu, masih SMP kelas 2. Kemudian kondektur mobil juga angkot di kampung itu, saya pagi jam 4 subuh saya sudah narik dulu 2 trip baru masuk sekolah. Jadi saya cakap sama mak, memang orang tua susah, saya tak salahkan, memang begitu adanya dan kita dan saya yakin hidup tidak selalunya begitu gitu. Saya sudah SMP itu saya sudah banyak baca, suka baca, Pak. Jadi baca pahlawan-pahlawan, kenapa dia orang hebat, tahun itu aja orang naik pedati apa, tapi dia bisa ini bisa itu, kok bisa begitu kita. Jadi saya sudah termotivasi seperti itu. Nah, tamat SMP kelas 2 itu saya sudah menentukan nih, tamat SMP saya tidak mau SMA, tidak mau STM, tidak mau SMA, SMEA, saya mau sekolah kesenian lah itu. Nah, itu yang jadi pilihan
jalan hidup Ya. berangkat dari sana lah itu. Jalan yang diberi Tuhan. Betul. Alhamdulillah Pak ya. Oke, kita break dulu seri pertama ini. Nanti kita berjumpa lagi, cerita lagi pada juga. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Ya.